Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Monika dengan NIM 21042137. Baiklah, kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM, dengan judul Manfaat Etika Administrasi Negara dalam Pranata Pembangunan. Dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM, dengan kode seksi 2023-104-20048 dan jadwal pada hari Selasa pukul 13.20 sampai 15.50. Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2023. Lanjut kepada submateri dari tugas yang akan dipresentasikan kali ini, yaitu yang pertama, manfaat etika administrasi negara. Yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Yang ketiga, manfaat etika administrasi negara dalam pranata pembangunan. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu manfaat etika administrasi publik. Yang dibahas dalam submateri ini adalah fungsi etika administrasi publik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo 2001 pada halaman 245-246, menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Lanjut, fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan, fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik, dan melaksanakan kebijakan politik merupakan kekuasaan administrasi publik. Lanjut, menurut Widodo tahun 2001 pada halaman 252, etika memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang kedua, etika administrasi publik atau etika birokrasi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat dijadikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik, sekaligus dapat digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku administrator publik dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Lanjut, manfaat etika administrasi publik. Secara sederhana, manfaat etika administrasi negara dapat dijelaskan seperti: yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Yang kedua, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun sekelompok orang. Yang ketiga, menghargai perbedaan jujur dalam persaingan. Yang keempat, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Keterkaitan etika dan proses pembangunan. Etika dalam administrasi negara memegang peran yang krusial dalam konteks pembangunan suatu negara. Itu terlihat pada yang pertama, etika administrasi negara menjadi landasan penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, keputusan-keputusan dan pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara hati-hati yang pada gilirannya mencegah penyalahgunaan dana publik. Lanjut, yang kedua, etika dalam administrasi negara juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan accountable. Ini berarti praktik-praktik yang tidak etis dapat ditekan dan informasi yang relevan untuk masyarakat dapat diakses dengan mudah. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, etika administrasi negara membantu dalam menghindari konflik kepentingan dan tindakan korupsi. Ketika pegawai negeri dan pejabat pemerintah bertindak dengan integritas dan moral yang tinggi, peluang untuk praktik-praktik yang merugikan negara dapat diminimalisir. Ini berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Yang keempat, etika administrasi negara juga mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan. Ketika pemerintah bertindak secara jujur dan transparan, masyarakat cenderung lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan mendukung program-program pembangunan. Oleh karena itu, etika administrasi negara memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pranata pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Lanjut kepada submateri yang ketiga, yaitu manfaat etika administrasi negara dalam pranata pembangunan. Berikut adalah beberapa
Manfaat utama dari etika administrasi negara dalam konteks pembangunan. Manfaat utama dari etika administrasi negara dalam konteks pembangunan terdiri dari 6, yaitu lanjut kepada yang pertama, meningkatkan kepatuhan hukum. Manfaat etika administrasi negara terhadap pembangunan yang pertama yaitu meningkatkan kepatuhan hukum. Hal ini terjadi karena semua birokrat dan pelaku administrasi pemerintah yang berpegang teguh terhadap etika akan menjalankan semua aturan berdasarkan aturan yang ada. Hal ini membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang merupakan dasar yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik. Etika administrasi publik merupakan salah satu penerapan kontrol terhadap administrasi publik dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan, yang dapat pula digunakan sebagai standar penilaian untuk melihat kebijakan secara baik atau buruk. Etika administrasi negara dapat mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan yang berhasil. Yang ketiga, menciptakan akuntabilitas yang baik. Salah satu faktor penghambat pembangunan yaitu akuntabilitas yang kurang baik seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan diterapkannya etika administrasi negara dalam suatu pemerintahan akan mendorong terciptanya akuntabilitas yang baik. Hal ini akan membuat para pegawai pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Lanjut yang keempat, penggunaan sumber daya yang efisien. Etika administrasi negara membantu menghindari pemborosan sumber daya publik ketika pegawai pemerintah bertindak dengan integritas dan profesionalisme. Kebijakan dan program pemerintah akan lebih cenderung menjadi efisien dan fokus pada mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, peningkatan kepentingan publik. Prinsip etika administrasi negara seringkali menekankan pentingnya kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil akan lebih mungkin menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, yang keenam, membangun sudut pandang yang positif. Ketika pemerintah menjalankan administrasinya dengan etika yang tinggi, hal ini dapat membangun sudut pandang positif di dalam dan di luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendorong investasi, dan mempromosikan kerjasama internasional dalam rangka pembangunan. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.